Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang terhormat, di hari yang berbahagia dan istimewa ini, sebagai makhluk beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanannya kita dapat bersama di sini guna merayakan hari istimewa bagi pendidikan Indonesia, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan diperingati setiap tanggal 2 Mei setiap tahun. Dan Hari Pendidikan Nasional merupakan hari nasional yang ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai peringatan kelahiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berperan penting dalam perjuangan pendidikan Indonesia dan dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran yang berkaitan dengan evolusi pendidikan Indonesia dari zaman kolonial menuju era merdeka belajar. Kebijakan pendidikan di suatu negara dibentuk oleh suatu pemerintah berdasarkan latar belakang sosial budaya, ekonomi dan politik. Di Indonesia, secara historis, kebijakan pendidikan dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan negara lain, sehingga tercipta keunggulan kompetitif untuk meningkatkan perekonomian serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi politik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Kebijakan pendidikan di era kolonialisme diatur secara sentralistik, yaitu pemerintah kolonial Belanda mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur arah dan segenap aspek pendidikan. Kebijakan pendidikan yang dikelola secara sentralistik oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan Belanda terhadap pribumi dan menyediakan tenaga murah untuk mengeksploitasi hasil pertanian berupa rempah-rempah. Segregasi pendidikan oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut mendapatkan perlawanan dari pribumi yang terdidik. Pada awal tahun 1920-an, Muhammadiyah mendirikan sekolah untuk pribumi di luar sistem kolonial Belanda. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga mendirikan sekolah untuk pribumi pada tahun 1922. Juga mendirikan sekolah yang dinamakan Taman Siswa. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda juga oleh kaum pribumi terdidik telah melahirkan tokoh-tokoh pendidikan dan pemimpin perjuangan kemerdekaan. Lahirnya pemimpin perjuangan kemerdekaan tersebut menginspirasi perjuangan untuk mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Hadirin yang terhormat, pasca Indonesia merdeka, pendidikan menjadi instrumen penting untuk membangun Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai pengaruh perkembangan kurikulum di Indonesia dari waktu ke waktu. Berbagai upaya untuk melakukan reformasi pendidikan dilaksanakan dengan beberapa upaya, yakni memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengelola sumber daya dalam peningkatan mutu pendidikan. Pergantian kurikulum secara berkala
dan berbagai program kegiatan lainnya merupakan upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program. Reformasi tersebut membutuhkan usaha yang ekstra untuk meningkatkan kualitas pelajar siswa. Hadirin yang terhormat, tantangan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terciptanya keunggulan yang kompetitif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi menjadi tugas utama pemerintah. Tantangan revolusi teknologi yang menuntut sumber daya manusia yang berkarakter untuk mampu berpikir kritis, kreatif, serta inovatif. Kebijakan Merdeka Belajar mencoba menjawab tantangan tersebut dengan memberikan otoritas kepada pemerintah daerah dan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi serta tantangan sekolah. Adapun tugas pemerintah pusat adalah memberikan fasilitasi dan advokasi kepada pemerintah daerah dan sekolah melalui peraturan yang fleksibel yang diharapkan terciptanya kolaborasi antar sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintahan pusat. Komitmen yang kuat serta tujuan bersama antara pemangku-pemangku kepentingan pendidikan membuka peluang untuk berinovasi dalam usaha menjawab permasalahan dalam peningkatan kualitas belajar siswa. Peningkatan kualitas belajar siswa menjadi syarat utama terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Berbagai upaya untuk melakukan reformasi pendidikan dilaksanakan dengan beberapa upaya. Yang pertama, sekolah sebagai aktivitas yang menyenangkan. Yang kedua, pemimpin sekolah yang memberikan pelayanan kepada siswa dan guru. Tiga, guru sebagai fasilitator pembelajaran siswa. 4. Pengajaran yang berorientasi pada kebutuhan individual siswa yang beragam dan disesuaikan dengan kemampuan siswa. 5. Kurikulum yang menitik beratkan pengembangan karakteristik siswa serta berkemampuan berpikir kritis. Sistem penilaian yang mampu memberikan masukan baik untuk siswa dan sekolah untuk perbaikan, bukan bersifat hukuman. Hadirin yang terhormat, tujuan tersebut akan dapat diwujudkan apabila kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, melayani dan berfokus pada peningkatan kualitas belajar siswa serta guru-guru yang mau dan mampu belajar, memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Tugas pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini adalah melaksanakan fasilitasi dan advokasi kepala sekolah hingga proses penguatan institusi sekolah dan perbaikan kualitas pembelajaran memungkinkan untuk tercapai. Melalui gotong royong antara sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, pencapaian tujuan bersama yaitu peningkatan kualitas belajar siswa adalah sebuah keniscayaan yang dapat kita wujudkan. Hari Pendidikan Nasional dan semoga Tuhan memberkati.